Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, kasih dan kemurahan Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang sesungguhnya yang kami rindukan. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kami hidup dari firman-Mu dan kami semakin teguh menjalani kehidupan ini dalam kasih Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 24 ayat 1-23. Daud membiarkan Saul hidup. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja?
Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan padaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargamu." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah mengasihi musuh. Saudara, dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Saudara, dalam bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud, seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele, ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Namun, hebatnya saudara, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong puncak jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Saudara, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Karena itu saudara, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kita terus belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk menerima, sekalipun apa yang kita rasakan tidak memberi kenyamanan, tapi kita belajar untuk mengasihi siapapun
yang kita temui dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pengasihan-Mu, kebaikan, tuntunan-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati firman-Mu, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau terus memberkati untuk kehidupan anak-anak-Mu, untuk kami semua. Biarlah kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kuatkan kami dalam masa pandemi ini, agar kami tetap sehat, bahagia, teguh menghadapi hidup ini. Keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati semua. Orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan tolong untuk tetap sehat dan kuat dalam masa pandemi. Saudara-saudara kami yang sakit, yang isoman di rumah, Tuhan juga tetap pulihkan dan kuatkan agar mereka semua boleh sehat. Saudara-saudara kami yang berhadapan dengan duka, Tuhan hiburkan. Pergumulan yang berat yang kami rasakan, kuatkan kami untuk menghadapinya dan menemukan jalan keluar dari pergumulan kami. Kasihi bangsa kami, pemerintah kami, biar terus memerintah dengan benar dan adil sesuai maksud Tuhan. Para pelayan-Mu Engkau berkati untuk tetap teguh menyampaikan kebenaran Injil-Mu. Dan saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati hidup mereka untuk kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami membawa seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.